selalu dikatakan tamu Allah, tamu Allah. Ini ayatnya, nih, sumbernya nih ayat. Karena undangan, wa'adzin finnasi bil hajj. Makanya keliru ada orang bilang, saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia. ini Allah yang undang untuk mengerjakan ibadah haji. Makanya keliru ada orang bilang, saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia. Allah yang undang, makanya. Bukan, saya bukan untuk posting foto. Kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan. Haji tapi sibuk foto-foto selfie dan buat video vlog, terus menguploadnya ke sosmed. Rusak amal kita. Sebenarnya intinya adalah mungkin karena ini musim politik, soal haji aja dijadikan panggung politik, Ini kan kita sebenarnya menginginkan. Setibanya di sana, Ganjar pun disambut oleh protokol kerajaan Saudi Arabia. Sejumlah pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri atau DPLN PD Perjuangan Saudi Arabia juga turut hadir. Pak Ganjar. Yang paling seru itu Pak Musni Umar, ngakunya sosiolog, tapi berkali-kali juga sebar hoax. Kenapa dibuatkan poster bahwa dia ngibul dan lain sebagainya? Saya kira ini fitnah yang sangat kejam. Ini parah nih. Tenang. Pak Ganjar. Mantan rektor sekaligus Profesor Musni Umar hapus cuitan usai terciduk menyebarkan foto bohong soal ibadah haji Anies Baswedan. Kadron, Bani Zotot, lo denger? Masa naik haji harusnya ibadah haji mabrur? Ini mah haji ngibul. Dibandingkan dengan Anies, Ganjar lebih elegan tak jadikan momen haji sebagai bahan konten. Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Ini parah nih. Tenang. Setiap tahun pada musim haji itu kerajaan Arab Saudi mengundang banyak tokoh. Allah yang undang. Apa yang terjadi jemaah? Ini undangan. Makanya selalu dikatakan tamu Allah. Ini ayatnya, nih, sumbernya nih ayat. Karena undangan, wa'adzin finnasi bil hajj. Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia. Itu bahkan gambaran dari suatu kompleks rendah diri. Ini neo-komunis, neo-PKI yang tiap hari kerjanya menista orang, hina orang, memfitnah orang. Ya aku ya bingung, aku karo Gus Karim malah naik haji dengan Pak Anies. Ini mah haji ngibul. Kalau dulu ada cerita tukang bubur naik haji, ini tukang ngibul naik haji. Masa ibadah naik haji pun dibuat politisasi? Gak ada yang dibanggakan. Mau bangga apa? Posisi kerektorannya nggak keren, secara akademik pribadinya nggak keren. Kalau orang nggak punya sesuatu yang nampak agak keren, ya mesti bohong. Itu sudah dalil alam. Isinya kebohongan. Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan dan Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sama-sama menunaikan ibadah haji tahun ini. Keduanya juga sama-sama mendapatkan undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Ada 50 umat muslim asal Indonesia yang mendapatkan undangan khusus dari Raja Salman. Penilaian
PT Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad pun membandingkan Anies dengan Ganjar. Dia membandingkan dari segi postingan di media sosial, baik di Instagram, Twitter, maupun di akun Facebook. Anies dan Ganjar sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Keduanya juga diundang makan oleh kerajaan Saudi. Namun menarik melihat perbedaan postingannya di media sosial kedua tokoh ini. Ucapnya dalam cuitannya di Twitter Jumat 30 Juni. Dikatakan, Anies Baswedan menjadikan momen haji sebagai bahan konten di medsos. Sebaliknya, Ganjar tidak memiliki postingan mengenai hal tersebut. Momen ibadah haji dijadikan bahan konten di media sosial Anies sejak keberangkatan. Sebaliknya, tidak ada postingan serupa di media sosial Ganjar, setidaknya di Instagram, tuturnya. Apakah ini menunjukkan sesuatu? Silahkan para penafsir mengambil hikmah, tanda Saidiman Ahmad. Untuk diketahui, Anies Baswedan memang lebih dahulu berangkat dibandingkan dengan Ganjar. Namun, tampaknya keduanya bertemu di Tanah Suci saat dijamu makan siang oleh Raja Salman. Kendati sama-sama menunaikan rukun Islam kelima, Anies dan Ganjar memiliki cerita yang berbeda. Gubernur Jawa Tengah itu memiliki cerita spiritual selama menjalani haji. Ia menceritakan kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga sedang berhaji. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang turut mendampingi Puan. Menurut Said, Ganjar bercerita kepada Puan jika dirinya mendapatkan banyak wejangan dari banyak ulama dan habib yang sedang menunaikan ibadah haji. Mendapat banyak nasihat membuat bakal capres dari PDIP itu merasa seperti sedang menyantri alias menjadi santri. Tadi malam Mbak Puan bertemu dengan Mas Ganjar di Mekah, Saudi Arabia. Mas Ganjar cerita kalau selama menunaikan ibadah haji, beliau ketemu dengan banyak ulama dan habib. Mas Ganjar menyatakan kalau beliau benar-benar nyantri selama di Tanah Suci ini. Kata Said dalam keterangannya dikutip dari tribunnews.com Jumat 30 Juni. Selain itu, kata Said, Gubernur Jawa Tengah itu juga menceritakan berbagai pengalaman spiritualnya selama berhaji. Selama berhaji, ia merasa dimudahkan jalannya, meskipun tanpa menyandang status pejabat tinggi negara. Ia berhaji layaknya warga Indonesia pada umumnya, tiada pengawalan apalagi protokoler standar pejabat tinggi negara. Selama wukuf, tawaf ifadah hingga sa'i berjalan lancar, hatinya adem, ujarnya. Menurutnya, Ganjar juga memuji pelayanan haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama atau Kemenak. Gus Yakut turun langsung memastikan pelayanan haji untuk jemaah Indonesia berjalan optimal. Gus Yakut top, ucap Said menceritakan. Sementara itu, keberangkatan Anies Baswedan dalam menjalani ibadah haji ternyata merupakan undangan Raja Arab Saudi. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu memamerkan fotonya yang sedang bersalaman dengan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud atau MBS. Anies menunjukkan saat dirinya diundang makan siang bersama MBS di Istana Mina. Anies juga menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan pelayanan yang istimewa dari Kerajaan Arab Saudi. Tentu hal ini berbeda dengan Ganjar. Anies pun menunjukkan rasa terima kasih dan disampaikan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu atas undangan kerajaan. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pengamat politik Karyono Wibowo yang mengatakan bahwa Anies Baswedan beberapa kali mengunggah foto kegiatan bersama Kerajaan Arab Saudi tersebut, meskipun itu suatu hal yang lumrah. Tidak ada yang salah dari yang dilakukan Anies, hanya saja terkesan pamer dan ingin mendapatkan pengakuan bahwa dirinya diundang Raja Salman, tuturnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies itu sebagai upaya mendapatkan efek elektoral.
Anies mungkin sengaja mengkapitalisasi momen kebersamaan dengan Raja Salman untuk membangun citra diri dengan harapan mendapatkan simpati umat muslim. Pungkasnya, racinnya Anies Baswedan bermedia sosial saat berada di Tanah Suci bak menelan ludah sendiri. Bagaimana tidak, Anies pernah menyinggung Ganjar mengenai Ganjar yang bermedia sosial. Namun di Tanah Suci bak terlihat siapa yang pencitraan dan siapa yang tulus. Bakal calon presiden atau capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan pernah mengatakan memilih untuk tidak melakukan pencitraan saat bertemu dengan masyarakat, apalagi mengunggah kegiatannya di media sosial. Anies pun lantas menjadi seseorang yang saat itu melakukan jogging pagi untuk difoto dan di-share di media sosial. Namun cara Anies bermedia sosial saat di Tanah Suci bak menelan ludah sendiri. Memang ada fenomena yang cukup memprihatinkan, yakni banyak umat Islam yang menulis update status berisi kegiatan ibadah atau amal kebaikan sehingga kesannya mereka pamer amal atau ingin mendapatkan pujian dan dibilang hebat oleh orang lain. Salah satunya ria adalah dengan sengaja memperlihatkan atau mempertunjukkan amal kebaikan atau ibadah tertentu agar amal tersebut dilihat orang dan mendapatkan simpati atau pujian orang lain. Dalam Islam sendiri, amal ibadah hanya untuk Allah, tidak usah diperlihatkan kepada orang lain, apalagi di media sosial yang ruang lingkupnya sangat luas.